Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, selamat datang kembali di update untuk Bitcoin. Jadi ini adalah update di weekend setelah hari Sabtu ya, sekarang hari Minggu. Saya update siang-siang ya, ini pengen ngasih tahu ke teman-teman aja sebenarnya karena pergerakan kemarin itu cenderung sideways ya. Jadi saya putuskan untuk ya udahlah kita lihat dulu at least sampai ngelewatin closing sesi New York, dan ternyata memang marketnya masih stagnan, masih di situ-situ aja. Jadi ya sekarang kita update untuk kondisi terkininya. Nah before saya update lebih jauh, saya pengen kasih tahu dulu nanti untuk update weekly-nya itu akan saya update after closing session New York malam hari ini. Jadi sekitar besok lah ya kira-kira, atau menjelang mendekati closing jam 7 pagi. Nah terus kemarin ada yang discuss ya soal udah pada exit atau udah pada keluar dari market. Nah, itu juga nanti akan saya bahas kayaknya di satu video terpisah aja. Nah, saya pengen bahas lebih lengkap soalnya karena kita pengen ngebedah kayak istilahnya gimana sih kita manfaatin kondisi market saat ini, terus kira-kira sejauh mana ya market itu masih bisa ada resiko untuk turun lagi dan lain-lain gitu ya. Plus sebaiknya bagaimana kita bersikap gitu. Nah itu sebetulnya nanti bakal jadi perspektif dan opini masing-masing. Tapi saya di sini pengen sharing pandangan saya dan saya pengen kasih tahu gambaran yang saya lihat di market ke teman-teman gitu ya. Dan ya sekarang kita lanjut ke dalam update-nya. Nah, teman-teman start dari daily time frame terlebih dahulu. Untungnya kemarin kita udah sempet discuss ya tentang sebuah shooting star. Nah, untungnya adalah kita ngelihat closing kemarin itu menunjukkan bahwa shooting star tersebut itu terinvalidasi dengan baik. Jadi, memang saya sudah sampaikan juga di video terakhir ya, shooting star ini ya, key level yang perlu di istilahnya kalau di sini saya gambarkan key level yang perlu diperhatikan lah ya. Dan ternyata pada closing daily so far kita mendapati closingnya cukup baik dan kita kembali testing ke trendline bagian atasnya. Dan kemarin sebetulnya di closing kemarin kembali kita menemukan sebuah shooting star pattern lagi. Cuman sekali lagi saya sampaikan, shooting star candlestick pattern atau only candlestick pattern ya, seperti misalkan doji candle atau misalkan bullish engulfing, bearish engulfing, bullish harami dan lain sebagainya ya. Ada piercing line, ada dragonfly doji, engraved doji, terus ada yang kita lihat sekarang shooting star, ada inverted hammer pattern dan lain sebagainya. Biasanya it all depends on the next candlestick. Itu adalah sebuah konfirmasi candle, biasanya seperti itu. Jadi misalkan contoh nih, kita ngelihat waktu kemarin itu terbentuk sebuah bearish engulfing ya, clearly itu harusnya menjadi sebuah rejection dari exponential moving average 55, but then the next day-nya kita ngelihat dia closing back dengan bullish engulfing. Nah, kalau misalkan the next day-nya itu red candle, itu baru akan menjadi sebuah konfirmasi. Nah, teman-teman bisa perhatikan, shooting star candlestick pattern terbentuk pada tanggal 29 Juli, kemudian 30 Juli kita mendapati dua shooting star, ya. Kemudian di candlestick ketiganya, tanggal 31 Juli, kita mendapatkan konfirmasi. Dari sana langsung turun, ya. Nah, kemudian, begitupun setelah sebelumnya, sama candlestick shooting star, and then maybe kayak semacam doji dan lain sebagainya, dia kembali ngebentuk ya dengan tail candle begitu panjang, tapi still closingnya itu lower price, dan posisi lowest harga kemarinnya itu udah berhasil di breach juga. Jadi pada lower time frame kayak time frame kecil 4 jam 1 jam, teman-teman pasti bakal ngelihat ini tuh sebetulnya sudah break dari struktur yang ada, sehingga market itu bisa dikatakan siap untuk melanjutkan penurunannya ya. Begitupun sama di sini, shooting star diiringi dengan doji and then confirmation on the next candle. Di sini ada bearish engulfing, next candle red candle, baru confirmation ya kan. Terus di sini ada sebuah bullish engulfing dengan tail candle yang begitu panjang, but then the next day kita nggak ngelihat ada konfirmasi close candle berwarna hijau. Yang kita lihat malah close candle berwarna merah. That's why market itu masih bisa meneruskan pelemahannya ya. Dan begitupun dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada hari ini ya. Di sini ada shooting star and then the next day-nya kita dapat green candle which is invalidate, and then kita dapetin shooting star lagi pada closing hari Sabtu kemarin. Kalau misalnya closing hari Minggu ini bisa green candle lagi kayak gini,
of course itu dikatakan invalidate juga. Nah, kalau misalnya kita udah lihat nih sebetulnya guys, kalau ngelihat progres pergerakan daripada Bitcoin, at least dari daily time frame, kita udah berhasil close di atas exponential moving average 55, udah create base, sudah retest juga, dan sekarang kita udah lumayan ada gap yang istilahnya bisa dibilang cukup jauh lah dengan si exponential moving average 55. Yang berikutnya kita tinggal tunggu adalah apakah si exponential moving average 21, 34, dan 55 ini bisa saling bersilangan sehingga kita katakan dengan istilah bull cross, atau most of the people bilangnya itu adalah golden cross. Biasanya golden cross tuh dipakai di moving average 50 bersilangan dengan 200, terus dibilang itu adalah golden cross gitu ya. Nah, untuk short term, kalau kita ngelihat situasi kayak gini, berarti harusnya Bitcoin mungkin nggak akan kesulitan minimal untuk menginjakan harga $25.000 ya. But then next kita bisa ngelihat mungkin ada potensi untuk dia ngejar lebih di atas 25.000, maybe sekitar $26.000 bullet, itu bisa menjadi potential target dalam jangka waktu pendek. Ya, sekali lagi saya katakan jangka waktu pendek. Karena kenapa? Kalau kita zoom out lagi, ini belum bisa dikatakan kita betul-betul back to bullish mode ya. Basically kita sekarang sedang ongoing proses retest terhadap trendline. Itu pertama trendline, kedua terhadap si Fibonacci retracement 50% dari swing sebelumnya yang ada di sini. Ya, penurunan terakhir ini. Dan kalau kita lihat lagi guys, ini adalah potential wave 4-nya kita ya, before kita ongoing menuju one more wave, menuju wave 5. Saya nggak bilang wave 5 ini berdasarkan di sini ya, kayak di 9.000 ya. Karena wave 5 sendiri bisa aja little bit di atas, maybe cuma 15.000, maybe cuma 14.000, 13.000 ya. Dan semua itu tergantung dengan kondisi fundamentalnya juga. Karena kita juga sama-sama tahu BlackRock terakhir itu adalah very very good news ya. Kita semua percaya bahwa dengan market yang dia handle, dengan jumlah uang yang dia handle, dengan jumlah uang yang mereka manage, itu bisa memberikan market cap yang bertambah ya, bisa dibilang pada market cryptocurrency sendiri. Jadi somehow it's a good news ya teman-teman. Cuma pertanyaannya adalah apakah itu cukup untuk membawa kita kembali masuk ke fase bullishnya, sehingga kita harus break dari trendline ini. Oke, kita harus break out dari trendline ini, plus kita juga harus break dari area-area support resistance yang terbentuk, which is $32.000 akan menjadi area pembalikan arahnya kita. Sebelum area tersebut berhasil di breach, berarti kita belum bisa katakan Bitcoin ready for strong bullish. Jadi short term bullish, mid term long term itu masih potential bearish ya teman-teman sekalian. Jadi saya rasa itu yang kita perlu perhatikan untuk saat ini. Nah, nanti akan saya bahas selengkapnya pada next video. Kita bahas lebih detail tentang kalau saya sih pribadi gimana saya menyikapi market condition saat ini. Oke? Nah, di hourly time frame-nya kita ngelihat proses yang saya bisa katakan ini kalau buat saya pribadi ya, ini sebetulnya adalah lebih ke arah Elliott wave count. Prosesnya ada yang bigger count-nya ya, jadi bigger count yang pakai angka Romawi ini, dan ada yang smaller wave count-nya. Dan di sini saya bisa lihat ya, teman-teman juga bisa, maksudnya teman-teman bisa lihat ya, ini adalah wave 1, wave 2, potentially kita ongoing menuju wave 3. Ini saya extend dulu ke samping supaya kita bisa lihat lebih detail ya untuk next move-nya, karena saya pikir dalam waktu dekat tercapai, ternyata belum ya, karena kita ngelihat mungkin sekarang memasuki weekend. Nah, kemarin itu prosesnya kita mencangkup wave, impulsive wave, and then kita pull back, which is ini corrective wave, dan sekarang kita ongoing lagi breach terhadap potential falling wedge yang terbentuk di sana. Jadi saya pikir di sini ini bisa menjadi satu perhatian kita perhatikan ya, apakah di sini saat dia berhasil breach itu diiringi dengan volume. Rupanya iya, setidaknya volume di atas average-nya. Dan saat ini bisa dikatakan ini sudah di breach ya. Dan kalau misalkan demikian ini sudah di breach, berarti next target kita adalah melewati si highest point-nya dulu di kisaran 24.800, baru dan next kita bakal ketemu area potential resistance di 25.000, karena ini juga angka psikologis. Jadi saya cukup yakin ada orang yang ngantri sell atau ngantri jual di kisaran range price tersebut juga. Jadi sekarang kita tinggal perhatikan aja bagaimana reaksi Bitcoin pada lower time frame, at least exponential moving average bisa dijadikan potential
potential moving supportnya buat teman-teman sekalian. I think that's it teman-teman. Update saya singkat, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice weekend. Cheers and goodbye.